Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Rasnia SPD dari TK Negeri Rapi, Desa Cimara, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Video ini merupakan aksi nyata dari modul 1.4 tentang budaya positif. Sahabat guru hebat, di sini saya telah merancang tindakan untuk aksi nyata. Di antaranya, latar belakang dari kegiatan aksi nyata ini adalah murid tidak suka peraturan, karena selama ini jika mereka melanggar, maka ada sanksi dan konsekuensi ataupun hukuman yang harus dilakukan, yang membuat mereka takut dan cenderung malu. Adapun tujuan aksi nyata ini yaitu yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang tertanam dalam dirinya yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Adapun tolak ukur, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas dan siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat dan disepakati bersama. Adapun animasi tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan, yaitu yang pertama, saya menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah kami. Yang kedua, mengumpulkan dan mengajak rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif atau keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Berikutnya, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang terakhir, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan diantaranya, yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, teman sejawat, serta murid, agar rencana yang telah disusun dapat ditindaklanjuti dengan baik, lancar, dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk melakukan penumbuhan budaya positif di sekolah, dan adanya kerjasama yang solid antara guru dan orang tua murid dalam memberikan kebiasaan mengenai budaya positif di rumah Sahabat maupun guru di hebat, sekolah. Mari kita saksikan bersama kegiatan yang sudah saya lakukan, yaitu membuat keyakinan kelas dengan anak didik saya dan melakukan kegiatan diseminasi pengimbasan pemahaman budaya positif bersama rekan-rekan guru sejawat. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim. Terima kasih kepada Ibu Kepala TK se-Kecamatan Ciberem yang sudah hadir di acara ini, dan juga terima kasih kepada ibu-ibu TK se-Kecamatan Ciberem. Terima kasih sudah mau hadir juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan di hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur
iman, dan yang utama itu nikmat sehat ya. Alhamdulillah kita semua dengan nikmat sehat ini bisa berkumpul di sini di TK ASI dalam acara penyampaian materi dari saya. Mohon waktunya ya untuk mengikuti atau dalam menerima materi, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Tapi sebelumnya mungkin di sini saya supaya teman-teman merasakan suasana yang ceria, semangat, diawali kita nanti speaking dulu. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi anak wa Nabiana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu Kepala TK dan ibu-ibu guru, mungkin diawali kita supaya semangat speaking dulu. Minta semuanya mohon berdiri dulu. Ya, semuanya berdiri dulu. Kita speaking mengenalkan posisi ya, mengenalkan posisi supaya anak-anak sebelum kegiatan di sekolah di lembaga masing-masing merasakan semangat, senang, ceria. Yuk, kita mengenalkan posisi kanan kiri, depan belakang, atas bawah. Yuk bersama-sama. Yuk. Kanan kanan kanan, kiri kiri kiri, kanan kiri kanan kiri, aku sudah tahu. Depan depan depan, belakang belakang belakang, depan belakang depan belakang, aku sudah tahu. Atas atas atas, bawah bawah bawah, atas bawah aku sudah tahu. Kanan kiri depan belakang, atas bawah aku sudah tahu. Yes, gimana yesnya? Yes. Terima kasih, tepuk tangan. Oke, terima kasih kepada semuanya. Di sini saya akan berbagi ya tentang materi di depan ada ya di sini, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Mungkin semuanya sudah mendengar dan mungkin sudah paham. Juga ada yang sudah diterapkan di lembaga masing-masing. Ya, di sini mungkin saya akan menambahkan kalau memang sudah diterapkan di lembaga masing-masing, terima kasih. Dan kalau memang belum, di sini saya akan berbagi pengalaman tentang budaya positif. Apa budaya positif itu? Mungkin teman-teman sudah tahu apa budaya positif itu. Pengertian dari budaya positif mungkin sudah ada yang tahu. Ada yang tahu? Ya, baik. Di sini budaya positif itu implementasi nilai-nilai keyakinan universal ya, universal yang diterapkan di sekolah. Jadi di sekolah itu kita harus ya menerapkan budaya positif karena sangat penting sekali ya, sangat penting sekali. Di antaranya untuk pembentukan karakter siswa. Ya, di sini yang pertama untuk pembentukan karakter siswa anak, dari siswa kurang kali dibentuk oleh kita bagaimana karakternya. Mohon. Kemudian untuk mencetak karakter profil pelajar Pancasila, gitu ya. Jadi di sini
Institusi pembentukan karakter memiliki peran penting dalam pembentukan karakter murid. Oleh karena itu, budaya positif ini ya di sekolah perlu diciptakan dan diwujudkan ya. Tuh. Di sini nah di sini lihat ya, konsep utama pembelajaran budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Berikutnya juga posisi kontrol, restitusi, juga keyakinan keras dan segitiga restitusi. Nah, jadi konsep utamanya ini ya dari pembelajaran budaya positif itu seperti tertera di depan ini. Jadi nanti teman-teman ya dalam menerapkan budaya positif itu, jadi tentunya harus mempunyai konsep ya. Apa konsepnya? Tadi sudah disampaikan oleh saya. Di antaranya tadi perubahan paradigma belajar. Apa itu paradigma belajar? Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu paradigma belajar itu seperti apa? Ada yang tahu mungkin? Oke, di sini pembelajaran dengan paradigma baru, ya. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, sudah diketahui bahwa terdiferensiasi itu, pembelajaran yang terdiferensiasi sudah dibahas ya dalam kegiatan kita, kegiatan PKG ya. Diferensiasi, ada yang tahu? Masih ingat? Berdiferen ya, jadi sesuai dengan kebutuhan ya, apa yang dibutuhkan oleh siswa gitu ya, diferensiasi. Jadi bervariasi apa hari itu yang dibutuhkan oleh siswa. Jadi anak jadi bisa menerapkannya dari pembelajaran itu. Berikutnya yaitu disiplin positif ya. Disiplin positif ini jadi apa yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid merdeka itu ya, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar. Ya, jadi harus memiliki disiplin dulu itu awalnya. Jadi disiplinnya itu apakah dari diri sendirinya ataupun disiplin dari luar. Di sini yang dinyatakan dalam bukunya yaitu dari pemikiran Ki Hajar Dewantara itu pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka. Ya, di situ ada sikap merdeka. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi anak itu ketika merdeka belajar, sekarang ya sudah merdeka belajar, jadi disiplinnya harus disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja
Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Dari dua pendapat di atas dapat disimpulkan, ya, dua pendapat di atas itu dapat disimpulkan bahwa murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal, ya, akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal, ya, universal tadi itu, ya. Sebagai pendidik, tugasnya adalah membimbing siswa. Kita selaku pendidik itu mempunyai tugas membimbing siswa, ya, untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri, ya. Siswa dalam melakukan disiplin positif tidak terlepas dari motivasi yang ingin dicapai oleh siswa itu sendiri, ya. Tentang motivasi itu dari diri sendiri, ya, bisa disebut juga kan motivasi intrinsik, ya, yang timbul dari diri sendiri. Jadi itu bisa dikembangkan oleh kita dalam disiplin sehari-hari di sekolah, yaitu jadi untuk menanamkan atau untuk mewujudkan, untuk menciptakan disiplin itu timbul tumbuh dari dirinya sendiri, gitu, ya, motivasi sendiri, motivasi intrinsik. Ada juga dari motivasi dari luar, dari kita tentunya, ya, sebagai pendidik. Kita sebagai pendidik tentu setiap hari harus memotivasi anak didik kita supaya anak didik kita bisa berkembang, bisa maju, ya, bisa berakhlak mulia, ya, berbudi pekerti yang luhur sesuai dengan profil pelajar Pancasila, itu, ya. Kemudian motivasi perilaku manusia itu tadi sudah dikatakan motivasi intrinsik, ya, yang utama dari diri pribadinya. Jadi motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar. Jadi motivasi teh kadang ada yang sadar, ada yang tidak sadar, ya. Jadi dirasakan oleh siswa itu mungkin ada motivasi yang secara disadari langsung oleh siswanya, ada juga yang tidak disadari oleh siswanya. Jadi untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini dengan adanya motivasi itu, anak tentu mempunyai tujuan, ya, mempunyai tujuan atau tindakan tertentu. Timbul motivasi dari dirinya ketika ingin melakukan sesuatu, ya, ingin mempunyai tujuan tertentu. Itu jadi anak itu timbul dari motivasi dirinya sendiri. Jadi, ya, seperti motivasi intrinsik. Jadi anak melakukan sesuatu karena suatu contoh, ya, suatu contoh motivasi dari dirinya sendiri. Anak ingin mendapat pujian dari ibu guru. Suatu contoh, ketika anak tersebut dibelikan baju baru oleh ibunya, oleh mamahnya, di rumah sudah punya motivasi dari dirinya. Jadi tumbuh motivasi sampai bilang ke orang tuanya, mama, terima kasih sudah diberikan baju baru. Nanti saya mau cerita sama Bu Guru, sudah diberikan baju baru. Saya senang, saya bangga sudah diberikan baju baru. Itu jadi ada motivasi dari dirinya ketika diberikan baju baru. Jadi motivasinya ingin bercerita sama Ibu Guru, juga ingin bercerita sama teman-teman, gitu, ya. Nanti
ketika sudah di sekolah, tentu anak-anak bercerita kepada kita sebagai seorang pendidik. Nah, kitanya sebagai seorang pendidik harus respon ya, tidak boleh cuek, tidak boleh diam saja ya. Jadi harus respon ketika anak-anak mengemukakan idenya, pendapatnya dari motivasi dirinya itu, kita harus cepat tanggap, harus merespon supaya timbul dari diri pribadinya ada kepercayaan yang kuat ya. Wah, saya sudah cerita sama ibu guru ketika diberikan baju baru, saya senang. Bu guru, saya sudah diberikan baju baru sama mama, saya senang sekali. Kata bu guru, wah iya hebat, pintar, anak pintar. Ketika diberikan baju baru, Naida diminta apa mama yang beli sendiri? Oh enggak, mama yang beli sendiri. Terus cerita kepada kita sebagai seorang pendidik. Terus kitanya juga terus harus merespon. Awas ya, jangan sampai ketika anak cerita sama kita, walaupun kita sedang sibuk, mamanya sedang menulis tabungan, sedang menghadapi pekerjaan, hadapi dulu anak didik kita dengan baik-baik ya, supaya anak itu merasa diakui ya, merasa diakui itu. Kemudian di sini dari motivasi itu mempunyai tujuan tertentu seperti tadi yang sudah diberikan contoh, yaitu pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu tujuannya ya, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mungkin itu suatu contoh dari motivasi dari luar dari kita ya. Jadi ketika anak-anak dikasih motivasi oleh kita, apa itu gunanya ya? Gunanya seperti dalam kegiatan belajar mengajar ya, dalam KBM, anak-anak harus tetap diberi motivasi, diberi dorongan. Ketika sedang belajar, contohnya ya mewarnai gambar, padahal anak itu mewarnainya acak-acakan, nggak karuan. Tapi kita tetap harus memberikan motivasi, dorongan yang kuat dengan memujinya, dengan memberikan semangat. Wah, sedang menggambar apa ya? Mewarnai gambar apa itu? Mewarnai gambar burung, guru gitu. Coba itu burungnya ada berapa? Sambil ngobrol kita ya. Burungnya ada berapa? Ada 2. Warnanya apa? Jadi kita mengenalkan warna, terus suruh dihitung. Burungnya coba ada berapa? Dihitung ya gitu. Jadi mengenalkan konsep warna, konsep bilangan bisa ya. Terus mengenalkan besar kecil. Itu kan burungnya ada 2. Coba mana burung yang paling besar, sebelah mana? Nanti anak-anak itu ditunjuk, yang ini bu guru. Wah hebat, kamu hebat. Kemudian kalau yang paling kecil yang mana? Yang sebelah sini. Coba burung yang besar, warnanya apa ya? Merah bu guru. Oh pinter, cerdas, anak pinter, anak cerdas, saya sayang bu guru. Jadi tetap kita harus terus memberikan motivasi, walaupun memang dalam mewarnai gambarnya itu tidak sesuai dengan harapan kita, acak-acakan ya, coret-coret gak keluar gitu. Nah, coba lihat ini Naida dalam mewarnai gambar burungnya bagus tidak? Nanti anak-anak mengeluarkan pendapat sendiri, jangan kita langsung memponis mewarnai gambarnya tidak bagus, Naida itu kurang bagus, kayak gitunya, nggak boleh seperti itu. Kita aja bertanya, coba Naida mewarnai gambarnya itu bagus tidak? Kata Naidanya itu dijawab, tidak bunda. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Apa yang tidaknya? Ini mewarnainya coret-coret, nggak keluar ke guru. Ditarik kurang ditanya, kenapa itu mewarnai gambarnya sampai dicoret-coret nggak keluar, nggak bisa rapi, kenapa? Habis Dedek mau cepet-cepet main, itu ada teman yang sudah keluar bermain. Oh seperti itu ya. Besok-besok Naida kalau mau cepet bermain tapi tetap mewarnainya
Jadi kita itu tetap menghindari ketidaknyamanan atau hukuman terhadap anak, gitu ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, seperti tadi, ya. Jadi ketika anak sedang melakukan kegiatan mewarnai gambar seperti tadi, contoh lanjut saja ya, mewarnai gambar, jadi mendapat imbalan, terutama dari ibu gurunya, dari pendidiknya, mendapat imbalan atau penghargaan. Jadi, wah hebat, Naidan pinter, Naidan cerdas, Naidan orang baik, gitu. Jadi kita itu selalu terus mengeluarkan kata-kata yang sekiranya nyaman diterima oleh anak tersebut, ya. Jadi mendapatkan imbalan dari kita itu, imbalan, kemudian penghargaan, hebat, cerdas, besok-besok harus lebih baik lagi ya nak, supaya gambarnya lebih enak dipandang mata, tidak seperti sekarang ini. Tadi kata Nida itu coret-coret begitu, besok mah harus lebih baik lagi. Jadi harus seperti itu yang kita selaku pendidik, tetap walaupun anak didik kita keadaannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kita, selalu menghargai, ya, selalu menyayangi, selalu memberi pujian, motivasi yang baik. Kemudian untuk tujuan berikutnya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya. Jadi ketika kita memberikan motivasi itu, di sana ada yang tertanam dari anak itu, ada sesuatu yang diinginkan, ya, dari yang diinginkan seperti menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tetap anak itu ingin dihargai oleh ibu gurunya, ingin dihargai oleh teman-temannya. Jadi ketika anak sedang melakukan kegiatan ataupun kegiatan di dalam ataupun di luar, ketika kita sudah ditanamkan disiplin, pasti itu anak tersebut memiliki apa tadi yang disebut menghargai itu, ya, menghargai diri sendiri itu punya. Jadi dalam pribadinya sudah tertanam. Jadi saya itu ingin dihargai oleh orang lain selain oleh diri sendiri, gitu ya. Kemudian berikutnya kebutuhan dasar manusia, ya, sudah diketahui. Mungkin ini sudah teman-teman juga sudah pada tahu, ya. Kebutuhan dasar manusia itu pertama yaitu bertahan hidup, ya, bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan, ya. Apa itu bertahan hidup itu? Jadi bertahan hidup itu ketika anak-anak itu, ya, hidup berada di lingkungan itu, ya, di lingkungan sekitar yang ada di lingkungannya itu, jadi tetap ingin perhatian seperti tadi, ya, dari lingkungannya, ingin mendapatkan perhatian, ingin mendapatkan kebutuhannya. Jadi ingin dipenuhi dari bertahan hidup itu, ingin terpenuhi kebutuhannya, kebutuhan jasmaninya, kebutuhan rohaninya, ya, kebutuhan akan pangan, sandang, ya, gitu. Jadi seperti itu dari bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ketika anak-anak kita hadir di sekolah, jadi kita intinya kan ini sedang menanamkan disiplin sekolah, ya. Jadi ketika anak-anak hadir di sekolah itu tanamkan kasih sayang kepada anak didik kita. Tadi sudah dijelaskan, ya, kasih sayang itu berupa motivasi, pujian terhadap anak-anak tersebut. Jadi ketika kita memberikan kasih sayang, tentu anak-anak itu, ya, anak didik kita itu merasa diterima. Jadi merasa dalam
pribadinya itu tertanam, wah saya ini mendapat kasih sayang dari ibu guru, terima kasih ibu guru, merasa senang. Apapun nasihat dari ibu guru, pasti ketika kita didasari dengan kasih sayang, pasti anak bisa menerapkannya dengan pembiasaan gitu ya. Kemudian penguasaan di sini tentunya dalam penguasaan tentang pemberian materi, seperti kita menyediakan kegiatan pembelajaran dengan materi tentang sekarang materi apa ya temanya, tema rekreasi ya. Ketika kita menyediakan materi, tentunya kita harus dalam menyajikan materi itu harus menyediakan alat peraga yang beragam ya, alat peraga yang beragam supaya anak bisa merasakan apa kegiatan hari ini dari kegiatan beragam itu dan bisa menguasainya. Tetapi itu dalam menyediakan kegiatan yang beragam, tentunya ibu guru tidak boleh memaksakan kepada anak tersebut. Jadi kita menyediakan dengan kegiatan yang beragam, tapi anak memilih sendiri. Ya, apa yang dikatakan dengan kurikulum merdeka mungkin itu ya. Jadi anak itu merdeka belajar dalam menguasai kegiatan. Kemudian kebebasan juga berhubungan ya, seperti tadi sudah dibahas. Jadi silakan anak-anak bebas memilih dalam kegiatan pembelajaran. Anak-anak bebas memilih apa sesuka anak tersebut ya. Mau kemana dulu kegiatan yang sudah disiapkan oleh kita. Seperti Bapak ada 4 kegiatan, anak tidak boleh dipaksa, nah harus kesini dulu, nah harus kesini dulu, tidak ya. Tapi kita tetap harus bisa mengarahkan. Ketika anak-anak dalam kegiatan tersebut merasa kebingungan, kita didampingi, didekati. Apa nak? Mau belajar apa nak? Kayaknya bingung, iya kenapa? Ini bunda gimana cara umpamanya di sana ada area berhitung ya, menyusun berhitung sesuai dengan warna atau gimana ya, kita mengarahkannya. Jadi mengarahkannya, membimbingnya, tapi tidak boleh, nah tidak boleh begitu, harusnya begini, tidak boleh seperti itu ya. Jadi tetap mengarahkan, coba nak ini angka berapa namanya. Jadi berhitung umpamanya sesuai warna ya, apa mengelompokkan gitu. Jadi anak-anak itu tentunya menjawab dari pertanyaan kita itu. Nah, ini angka berapa? Ini angka apa? Terus Aida mau apa dalam memegang angka 4 itu? Mau mencari warna, Bu Guru. Mau mencari warna yang sama tapi jumlahnya 4. Oh iya, pintar. Coba gimana? Terus, oh iya pintar. Setelah itu terus kita keliling kalau memang itu area-area. Jadi anak itu dibimbing semuanya, itu ya. Jadi kebebasan. Kemudian kesenangan, tentu tadi sudah bahas ya. Anak harus merasa senang. Jadi senang anak itu. Ketika melaksanakan kegiatan, anak tetap merasa senang. Tidak boleh anak itu merasa jenuh, nggak mau saya amat karena tidak senang dalam pelajaran ini. Ya jangan seperti itu ya. Kemudian berikutnya tuh konsep disiplin dengan identitas gagak. Di sini ada hukuman dan penghargaan. Hukuman tidak nyaman, menimbulkan rasa takut, menyakitkan, memaksa, menjadi murid rendah diri ya, menjadi murid rendah diri. Kemudian penghargaan tidak efektif, merusak hubungan pertemanan, mematikan kreativitas, menghukum dan dengan sistem ranking merampas hak untuk menghargai dirinya. Terus seperti ini ya. Jadi konsep disiplin dengan identitas ini seperti ini ya. Gitu. Berikutnya konsep disiplin dengan identitas sukses.
Di sini ada konsekuensi, juga ada restitusi. Konsekuensi penguatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Ini dari konsekuensi. Kemudian dari restitusinya, konsep disiplin dengan identitas sukses karena siswa akan bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus atas pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dengan orang lain, teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Begitu ya, yang disebut konsep disiplin dengan identitas sukses. Berikutnya, konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Sekarang pengertian restitusi perlu diketahui oleh ibu guru semua, ibu kepala ya. Apa itu pengertian restitusi? Restitusi di sini merupakan proses kolaborasi yang mengajak siswa untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapinya. Siswa diajak berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, gitu dari terdapat classification ya. Kemudian ciri-ciri restitusinya. Pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun bagaimana memaknai kesalahan sebagai suatu pembelajaran, bukan untuk menebus kesalahan ya. Kemudian restitusi adalah tawaran bukan paksaan, jadi bukan memaksa tapi tawaran gitu ya. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Jadi dalam karakter anak seperti pembiasaan membuang sampah. Ketika anak membuang sampah sembarangan, kita perlu itu ya, perlu ada itunya tindakan dari restitusi ini ya. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Nah, tadi itu solusi ya, untuk mendapatkan solusi dari permasalahan tadi. Ketika anak melakukan permasalahan, apa solusi yang harus kita berikan kepada anak tersebut gitu ya. Kemudian restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi merasa diakui. Jadi ketika anak didik kita melakukan kesalahan, cari masalahnya, terus tindakannya seperti apa supaya anak bisa kembali ya kepada kelompoknya, begitu ya, seperti itu. Kemudian berikutnya perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ada perbedaannya di sini ya. Apa itu hukuman, konsekuensi atau restitusi? Kalau hukuman, guru menghukum siswa dan tidak mendengarkan alasan apapun, gitu ya kalau hukuman. Kalau konsekuensi, berarti guru memberi konsekuensi tindakan sesuai dengan kesalahan murid. Jadi kesalahan murid itu kita bagaimana mencari solusinya ya supaya anak itu bisa kembali ya apa yang seharusnya begitu. Kemudian kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa dalam menyelesaikan masalahnya. Jadi tugas kita sebagai pendidik, ketika anak melakukan kesalahan, kita harus menanyakan keyakinan kelas atau membantu siswa dalam menyelesaikan masalahnya. Berikutnya hukuman. Dari hukuman ini tidak ada hubungan dengan kesalahan ya hukumannya. Kemudian konsekuensi, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jika guru tegas, pasti siswa menghormati peraturan tersebut. Kita membuat keyakinan kelas, anak pasti mengikutinya ya. Kemudian restitusinya, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ketika kita sudah melakukan aturan kelas, keyakinan kelas, pasti anak itu menghormati dirinya, bisa menghormati dirinya, juga bisa menghormati orang lain ya. Nah, berikutnya ada 5 posisi kontrol. Ada 5. Yang pertama restitusi yang tadi sudah dijelaskan ya. Yang kedua penghukum,
Yang ketiga, berbuat rasa bersalah. Yang keempat, teman. Yang kelima, pemantau. Dan yang keenam, manajer. Coba yang paling baik yang mana? 5 posisi kontrol buat kita selaku pendidik yang paling baik itu yang mana coba? Sebagai apa? Apa sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, atau teman, pemantau, manajer? Yang paling bagus mana? Teman. Ya, teman bagus juga. Tapi yang paling itu berarti sebagai manajer. Manajer mah menyangkut semuanya ya. Jadi yang paling bagus itu yang manajer, sebagai manajer, memanage dari semua apa yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Kemudian keyakinan kelas, itu ada ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa? Yang di sini ada. Keyakinan timbul dalam diri atau peraturan dilaksanakan hanya dalam peraturan saja. Kemudian membuat keyakinan kelas, mendiskusikan tentang peraturan kelas. Nah, kita selaku pendidik berdiskusi apa peraturan kelas yang mau kita laksanakan gitu ya. Kemudian yang kedua, merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Jadi dirumuskan peraturan itu karena keyakinan. Kemudian membuat gambar sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati ya. Jadi setelah kita mendiskusikan, merumuskan, dan berikutnya membuat gambar sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi kita harus sepakat dengan anak-anak ketika membuat keyakinan kelas, jadi harus disepakati. Tidak boleh hanya keinginan kita saja. Ketika sudah disepakati berarti anak-anak bisa melaksanakannya ya. Kemudian pengalaman pembentukan keyakinan kelas. Di sini bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Kedua, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Jangan banyak-banyak ya. Kalau banyak percuma, tidak diingat oleh anak, tidak bisa dilaksanakan. Jadi sedikit saja. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi sesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing supaya bisa diterapkan. Kemudian semua warga kelas atau sekolah untuk dilibatkan. Jadi tidak hanya melibatkan anak saja ya. Jadi kita melibatkan guru-guru, teman sejawat, melibatkan juga orang tua murid ya, supaya dalam melakukan keyakinan kelas itu kita bisa dilaksanakan dengan baik ya. Kemudian di sini ada segitiga restitusi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu ya, jadi itu ada alasannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Ditanya anak itu ketika sudah membentuk keyakinan, apa keyakinan kelas yang sudah disepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Begitu ya dari keyakinan kelas itu. Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tuh, ketika anak melakukan kesalahan, kita harus mengungkapkan, nah wajar ya anak, kamu sudah melakukan kesalahan, Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan, sama seperti halnya apa yang dilakukan oleh Nak Idan. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi supaya anak itu tidak merasa terpojok dengan kesalahan tersebut ya, dengan ada seniman seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu jadi supaya anak itu tidak hanya, aduh saya sudah melakukan kesalahan, barangkali orang lain mah tidak pernah salah gitu ya. Jadi diperkuat oleh kita seperti itu. Ya. Jadi di sini segitiga restitusi itu validasi tindakan yang salah, apa ya tindakan yang salahnya yang dilakukan oleh anak. Kemudian menanyakan keyakinannya. Yang ketiga, menstabilkan identitas ya. Jadi dari kesalahan itu kita distabilkan. Anak itu tidak boleh nantinya terus-terusan merasa bersalah. Ketika
sudah distabilkan, insya Allah anak-anak kita, anak didik kita bisa merubahnya, gitu ya, tidak akan mengulangi. Mungkin itu ya materi dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini mungkin materi yang sudah disampaikan oleh saya, apa bisa dipahami atau memang kurang paham, apa kurang jelas dalam penjelasannya? Mohon masukannya. Bagaimana? Oke, ada pertanyaan. Silakan. Bunda, enggak, silakan. Mau ada ini kan terkait motivasi ya. Paradigma kita kan biasanya menerapkan apa ya, hukuman dan imbalan ya, gitu. Seperti pemberian ranking, pemberian hadiah. Nah, cara merubahnya itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan ya, Bu ya? Terima kasih kepada Bunda. Terkait motivasi itu ya tadi, pembiasaan kita ketika memberikan motivasi itu ada penghargaan ya, ada penghargaan dengan memberikan hadiah. Dengan memberikan hadiah sudah tentu kita sudah terbiasa ya dalam memberikan motivasi itu, jadi memberikan hadiah. Nah, perlu diketahui oleh Bunda, oleh semuanya juga ya, oleh guru-guru semuanya. Jadi motivasi itu memberikan penghargaan. Motivasi itu tidak hanya dengan memberikan penghargaan saja ya. Jadi bagaimana sekarang cara merubahnya? Tadi sudah dijelaskan oleh saya. Jadi ketika anak sedang melakukan kegiatan, ya, tentu dalam diri pribadinya menginginkan ada motivasi ingin diberi penghargaan oleh guru ya. Tuh. Jadi penghargaan itu bukan hanya berupa barang, tetapi dari ungkapan kata-kata dari kita yang baik seperti tadi ya. Wah, hebat, bagus, pinter, besok-besok harus lebih bagus lagi ya. Jadi itu juga sebuah motivasi, sebuah penghargaan. Jadi intinya motivasi itu tidak hanya memberikan penghargaan berupa imbalan barang ya. Jadi yang lebih nempel pada perilaku anak, pribadi anak, tentu itu adalah dari motivasi ucapan dari kita tadi seperti tadi ya. Ya, jadi itu seperti itu. Mungkin itu Bundaan yang bisa saya sampaikan. Cukup apa kurang puas? Mudah-mudahan kurang puas supaya bisa menggali terus ya. Yang lain, yang lain silakan. Ada yang mau bertanya sebelum ditutup? Barangkali ada yang mau ditanyakan dari materi tadi tentang disiplin positif. Tadi Bundaan sudah bertanya ya. Jadi teman-teman silakan nanti di lembaga masing-masing bisa menerapkannya ya, apa yang bisa dilakukan. Dan kalau memang belum jelas bisa nanti bertanya ya, bertanya sesama teman atau langsung. Ada lagi yang mau bertanya? jelas. Enggak? Apa cukup jelas materi ini? Insya Allah, terima kasih ya. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan lagi, sebelum ditutup kita speaking lagi. Ya, berdiri lagi. Berdiri lagi. Aku
belajar membuat keyakinan keras supaya anak-anak disiplin setiap hari, pembiasaannya bagus, hebat ya. Jadi kita kelas, kami kelas B2. Yuk, baca dulu. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Kami kelas B2. Kelas B2. TK Negeri Rapi. TK Negeri Rapi. Memiliki keyakinan. Satu. Berdoa. Sebelum dan sesudah kegiatan. Dua. Saling menghormati dan menyayangi. Tiga. Budaya 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Empat. Bertanggung jawab. Lima. Membuang sampah pada tempatnya. Ya, hebat, terima kasih. Iya, tadi sudah belajar apa ya, Nak? Oh, pintar mewarnai gambar burung. Senang tidak perasaan Neng hari ini? Iya, senang, pintar. Tahu tidak kenapa Neng Elia dipanggil sama Bu Guru ke sini? Tahu tidak? Iya tidak. Tadi sewaktu belajar mewarnai gambar burung, ya, tiba-tiba Neng Sarah menangis. Katanya pensilnya direbut sama Neng Elia. Benar tidak itu? Benar tidak? Oh iya benar ya, benar. Berarti benar pensilnya direbut sama Elia, benar? Iya, pintar, hebat, sudah mengakui Bu Guru. Enggak apa-apa, Nak. Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan. Ya, apa yang sudah dilakukan sama Neng Elia, tapi Elia tidak boleh mengulanginya lagi, ya sayang ya. Kalau boleh tahu, kenapa Neng Elia merebut pensilnya Nak Sahla? Pinter, Nenek Elia mau membantu ya. Ternyata mau membantu. Tapi kalau mau membantu tidak boleh memaksa ya sayang ya. Tidak boleh memaksa. Akhirnya merugikan sama Sarah. Sarah kan tidak tahu Nenek Elia mau membantu. Ya, jadi Nenek tidak boleh memaksa ya sayang ya. Lain kalimat tidak boleh memaksa. Coba tahu tidak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati apa saja? Belajar apa sih? Belajar bersama teman. Terus tidak boleh memaksa teman, tidak boleh mengganggu teman. Apalagi tadi menyayangi teman. Iya, itu kan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ya. Iya. Coba kira-kira tadi perbuatan yang Elia lakukan terhadap Sarah, perbuatan baik apa tidak baik? Tidak baik, iya. Coba kira-kira kalau tidak baik harusnya gimana Elia ya terhadap Sarah? Harusnya gimana? Tidak akan apa
apa lagi? Tidak akan merebut apa? Pensilnya? Salah, tidak akan merebut pensilnya, salah. Dia kapan mau memulainya? Tidak akan merebut pensil saya, tidak akan mengganggu teman lagi. Kapan memulainya? Sekarang. Ya, hari ini. Ya, hari ini Elia tidak akan lagi mengganggu teman. Iya, kalau lagi belajar ya. Bu guru yakin Neng Elia pasti bisa menjadi anak yang lebih baik. Ya, juga kebanggaan mama dan ayah. Ya sayang ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Deida. Iya, sudah istirahatnya sayang? Lagi istirahat ya? Ya, tadi Bu Guru melihat Idan membuang sampah sembarangan di luar. Betul tidak? Hebat, Idan sudah mau mengakui kejujuran. Coba perbuatan baik apa buruk itu membuang sampah sembarangan? Iya, Bu. Ya, nggak apa-apa. Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan. Seperti apa yang Idan lakukan tadi. Ya, tapi jangan diulangi lagi ya sayang ya. Jangan diulangi lagi. Kalau boleh tahu, mengapa Dede Haida membuang sampah sembarangan? Kenapa sayang? Oh iya, mau buru-buru bermain sama teman. Tapi walaupun buru-buru, tetap kalau membuang sampah harus kemana sayang? Harus ke tong sampah. Ya, Idan masih ingat kesepakatan keyakinan yang sudah disepakati oleh kita di kelas. Apa coba? Apa satu? Kejujuran. Dua, tidak boleh apa? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang ketiga harus menjaga apa sayang? Harus menjaga kebersihan lingkungan. Dan mau melakukan hal tadi, tiga tadi. Mau ya, melakukan ya tadi keyakinan kelas tadi ya. Mau. Kapan memulainya? Sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teman sejawat Bu Ona. Nama saya Upen Supenti dari TK Negeri Rapih Cimara Ciberem. Alhamdulillah setelah Bu Ona mengikuti guru penggerak, dia semakin kreatif dan inovatif. Semakin mempunyai ide dalam menggunakan metode sesuai dengan kebutuhan anak. Begitu juga dalam membuat media pembelajaran semakin kreatif dan inovatif. Dia juga dalam pembelajarannya selalu memberi motivasi kepada anak-anak. Dia menuntun anak-anak untuk semakin maju, semakin giat dalam pembelajarannya, bukan menuntut sesuai dengan keinginan guru. Jadi alhamdulillah dengan adanya dia mengikuti guru penggerak ini, saya juga sebagai teman sejawatnya merasa termotivasi untuk lebih kreatif lagi dalam dalam membuat kegiatan pembelajaran untuk anak. Begitu pendapat saya untuk Bu Ona setelah mengikuti guru penggerak. Mudah-mudahan nanti kedepannya semua guru-guru di sini di TK Negeri Rapih Cimara ini bisa meningkatkan kreativitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.